Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat? Alhamdulillah. Boleh ya kalau kita bertanya sebentar. Boleh? Materinya tentang ria dan nifak. Ria dan nifak. Eh, Mudah-mudahan bisa dijawab. ya. Makasih Ustadz. Pengertian secara bahasa ria itu apa ya? Ria secara bahasa artinya memperlihatkan atau menampakkan sesuatu yang ingin diperlihatkan atau ditampakkan kepada orang dengan ria. Secara syariat yang dimaksud dengan ria yaitu orang yang ingin memperlihatkan suatu amal kebaikan atau amal ibadah dengan maksud dan tujuan agar memperoleh pujian atau sanjungan dari manusia. Itulah yang dimaksudkan dengan ria. Kalau bisa mohon dijelaskan contoh-contoh ria itu seperti apa ya Ustaz? Contoh-contoh ria seperti umpamanya di dalam ibadah, umpamanya ketika kita berjalan bersama teman, lalu tiba-tiba kita ngantuk, lalu kita sampaikan kepada teman kita, aduh saya ngantuk, maklum semalam saya nggak tidur. Dengan maksud supaya teman itu berpikir bahwa dengan penyampaian semalam tidak tidur itu, teman itu mengetahui bahwa semalam kita melaksanakan sholat tahajud, sehingga orang bisa memuji bahwa kita ahli qiyamul lail. Maka dengan sendirinya kalau niat seperti itu maka sholat kita semalam itu menjadi sia-sia karena kita hanya mendapat pujian dari teman atau orang lain. Itu di dalam ibadah. Kalau di dalam hal-hal yang bersifat sosial atau hablum minan nas, seperti kita membantu orang, kemudian kita menceritakan walaupun secara tidak langsung dengan maksud agar orang tahu bahwa kita ini punya jiwa sosial, membantu seseorang. Maka ketika orang tadi mengetahui bahwa kita memberikan sesuatu kepada orang dan timbul semacam perasaan pada orang itu bahwa si fulan ini baik sekali karena dia sering menyumbang atau membantu orang lain, maka ketika itu yang ada dalam hati kita, maka sia-sialah amal yang kita berikan tadi atau bantuan yang kita berikan kepada orang tadi. Lalu kalau dampak negatif dari ria itu sendiri apa Ustaz? Nampak negatif daripada ria itu sendiri adalah seluruh amal ibadah yang kita lakukan jadi sia-sia. Karena lawan daripada ria adalah ikhlas. Maka dalam konteks keagamaan maupun yang bersifat ubudiyah, seluruh amal ibadah yang kita laksanakan itu harus didasarkan pada keikhlasan lillahi ta'ala semata-mata karena Allah, bukan karena mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Ketika itu yang terbetik dalam hati kita, maka itulah yang kita dapat. Ini innamal a'malu binniyat. Niat kita untuk apa kita membantu atau beribadah? Kalau kita ingin mencari ridha Allah, maka ridha Allah. Ketika kita hanya sekedar mencari pujian dari manusia, maka itulah yang kita dapatkan. Ketika di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, ada seorang wanita yang ikut, namanya Ummu Qais. Lalu di situ ada seorang pemuda juga ikut, dan Rasulullah bertanya, ini siapa? Dia bilang ini seorang dari pemuda Mekah yang ingin ikut hijrah karena tunangannya Ummu Qais
ingin ikut hijrah ke Madinah. Maka Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu dunya yusibha aw imra'atuhu hijratuhu ila ma hajara. Jadi siapa berhijrah Allah dan Rasul, maka jadi perlu Allah Rasul. Tapi ketika dia berhijrah karena seorang wanita ingin dinikahi, maka hijrahnya itu hanya dia memperoleh adalah wanita yang dinikahkan itu. Nah, itulah pentingnya di dalam segala amal ibadah yang kita lakukan, ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau disanjung atau disebut-sebutkan oleh orang lain. Karena inilah penyakit yang sering merusak amal ibadah seorang muslim. Ketika dia beribadah yang ikhlas, tiba-tiba ada datang keinginan untuk menampakkan amal ibadah itu maka disebut dengan riya. Sedangkan kalau nifak itu perbedaannya dengan riya itu apa ya Ustaz? Nifak itu yang dimaksud nifak itu adalah munafik, ya, munafikan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ayatul munafiki salasah, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa ja'tu minakhan. Jadi orang-orang munafik itu apabila dia berbicara, antara bicara dengan perbuatannya berbeda. Jadi bahasa orang sekarang mengatakan lain di mulut, lain di hati. Di depannya beda, di belakang beda. Atau dalam bahasa sehari-hari disebut kadang-kadang dia menikam dari belakang. Artinya perilaku orang itu tidak seperti apa yang dia sampaikan. Di kemudian hari dia menjadi orang-orang yang memusuhi seorang. Ini namanya munafik. Kemudian yang kedua, munafik itu juga orang-orang yang apabila diberi amanat, dia berkhianat. Diberikan kepercayaan oleh si A, si B, kemudian amal itu dikhianati. Umpamanya dalam skala kecil, si A diberikan amanah untuk menyampaikan uang, bayaran SPP atau siswa untuk membayar kegiatan. Tiba-tiba uang itu digunakan, maka ini anak sudah tidak amanah dalam hal-hal yang kecil. Atau dalam hal-hal yang besar seperti seorang pemimpin yang diamanatkan untuk pemimpin rakyat, kemudian ternyata dia mengkhianati rakyat, maka ini disebut dengan orang-orang munafik. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa salah satu ciri pada orang munafik apabila diberi kepercayaan, diberi amanah, dia berkhianat. Nah, itu, dan orang-orang yang munafik ini disebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka tempatnya di dalam neraka jahanam yang paling bawah. Ya, karena itu, dikala kita semua diberi amanat apa saja, baik itu kecil maupun besar, maka amanat itu harus kita sampaikan pada yang berhak, sehingga kita tidak termasuk orang yang diancam oleh Allah. Innal munafiqina fi darki asfala minan nar. Semua orang munafik itu tempatnya di neraka jahanam. Adakah akibat perilaku ini yang membuat nanti dampak negatif buat seseorang? Perbuatan munafik itu punya pengaruh negatifnya sangat luar biasa, ya. Baik ketika kita lihat dalam sejarah Rasulullah SAW, di antara orang munafik yang berkhianat kepada Rasulullah SAW dalam perjuangan berdakwah atau dalam pergaulan antara teman dengan teman, yang sering membuli temannya, ya, seperti orang munafik. Atau antara
guru dengan murid dengan guru, antara anak orang tua, atau antara suami istri, atau antara rakyat dengan penguasa. Jadi harus besar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi munafik sebenarnya adalah pengkhianatan apa yang disepakati. Oleh karena itu hendaknya kita memahami bahwa perbuatan munafik itu adalah perbuatan yang sangat fatal. Akibatnya baik kepada perorangan, masyarakat maupun kelompok. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari sifat-sifat munafik itu, karena sudah jelas oleh Allah bahwa perbuatan munafik itu adalah perbuatan termasuk perbuatan yang dosanya sangat besar di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kalau perbuatan negatif dari nifak ini banyak tidak disukai oleh teman, tidak disukai oleh Allah. Ya demikian ya Ustaz. Iya, perbuatan munafik itu oleh Allah sangat tidak disukai. Oleh Rasulullah juga sangat dinilai, dan juga kepada teman-teman kita. Bisa dilihat dalam pergaulan sehari-hari, jika ada di antara teman kita yang menjadi orang munafik, maka saya kira semua akan membencinya dan tidak suka pada orang tersebut. Oleh karena itu, ketika kita tidak menyukai sifat munafik pada seseorang, maka hendaknya kita juga untuk tidak menjadi orang munafik. Ya, seperti itu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Materinya tentang ria dan nifak. Lain kali kita akan tanya lagi ya Ustaz ya. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.